saya melihat banyak orang tua yang nggak bisa kalau ada anak nangis atau anak tantrum itu nggak bisa ngelihat. Akhirnya apa, dia langsung kasih short term solution. Misalnya ngasih handphone, udah jangan nangis nih handphone gitu. Atau ya pengen coklat gitu ya, terus nggak dikasih, padahal bentar lagi makan malam anaknya nangis, yaudah ini coklat. Akhirnya pas makan malam anaknya nggak mau makan, terus orang tuanya marah gitu kan. Kita memberikan kebebasan untuk anak-anak itu memilih kegiatannya sendiri dan memutuskan dengan siapa dia main dan dengan siapa dia nggak mau main. Karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kamu juga nggak mau dong dipaksa kamu harus temenan sama dia gitu kan. Padahal kan nggak mau, ini anak rese banget sebenarnya kan, kita vibesnya nggak nyatu gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya dipaksa kan kamu jadi nggak enjoy, akhirnya kamu jadi fake, akhirnya kamu jadi betul people pleaser. Halo Tribuners, selamat datang di EdTalks, sebuah inisiatif dari Tribun News dan juga Sekolah Education yang menghadirkan podcast sebagai wadah diskusi bagi para pendidik, penggerak pendidikan, dan juga orang tua untuk diskusi mendalam tentang dunia pendidikan di Indonesia. Spesial hari ini, saya, Devlin Hazrian Saleh, sebagai founder and CEO dari Sekolah Education, akan menemani dan membawakan podcast kali ini, berbagi inspirasi bersama para pendidik di Indonesia yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menurut saya relate banget dengan keseharian guru dan orang tua, yaitu tentang resiliensi akademik atau kemampuan anak untuk bangkit lagi setelah menghadapi tantangan dan juga kegagalan dalam belajar. Dan istimewanya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang guru PAUD di Jerman, lulusan program Ausbildung, konsultan parenting, sekaligus founder dari Pro Family, komunitas yang berfokus pada edukasi, keluarga, dan juga kesehatan mental anak. Beliau juga dikenal sebagai content creator yang berbagi wawasan seputar pendidikan anak. Langsung saja kita sapa Kak Vicky Nastasya. Terima kasih Kak sudah hadir di EdTalks. Kak Vicky ini adalah seorang guru loh teman-teman, seorang guru PAUD atau TK, pendidikan anak usia dini di Jerman. Nah, jauh kan? Beliau ini seorang lulusan dari program Ausbildung, ya, konsultan parenting sekaligus founder dari Pro Family, sebuah komunitas yang berfokus pada edukasi, keluarga, dan juga kesehatan mental anak. Pasti teman-teman yang punya isu ini pengen banget tahu ya ilmu-ilmu apa sih yang Kak Vicky pelajari jauh di sana, dan bisa kita coba pelajari bareng di podcast seru hari ini. Beliau juga sebetulnya seorang content creator nih Kak. Kayaknya udah pernah kenal deh di YouTube-nya atau di Instagram-nya Kak Vicky, yang beliau ini aktif berbagi mengenai wawasan seputar pendidikan anak di kanal Instagram, YouTube, dan lain-lain Kak Vicky. Halo Kak Vicky, selamat datang di EdTalks. Thank you. Kabar baik Kak Vicky. Ya, kabar baik. Tapi bentar lagi udah mau pulang ke Jerman, udah sedih. Udah sedih ya? Iya, di sini cuma 15 hari dan itu tuh kayak 15 hari. just like gone. Jadi udah ada wishlist-nya udah terpenuhi belum nih? Mau visit apa aja, makan apa aja udah terpenuhi belum? Belum semuanya. Masih harus makan martabak, durian ya, sama ketoprak. Di sisa waktu berapa hari? 2 hari. 2 hari ya? Kayaknya keburu sih. Kak Vicky, thank you banget ya udah hadir di EdTalks kali ini. Kemarin tim kami itu mendengar banyak banget yang pengen belajar mengenai masalah mental health, parenting, terutama tentang resiliensi akademik yang kayaknya lagi happening banget di Indonesia dan di berbagai level pendidikan. Jadi kayaknya udah banyak banget yang penasaran belajar tentang resiliensi akademik ini Kak Vicky. Nah, mungkin Kak Vicky sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nggak Kak Vicky ceritain dulu nih pengalaman kakak sebagai guru di sebuah PAUD di Jerman. Kakak banyak banget menghabiskan waktu profesional kakak berkembang di dunia pendidikan sebagai guru PAUD. Pastinya banyak banget cerita-cerita menarik atau pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh tahu, gimana sih Kak suasana belajar di sana tuh kayak gimana ya? Bedanya apa sih sama di sini? Bedanya yang pertama mungkin dari jamnya ya. Jamnya mungkin kalau di Indonesia kalau masuk TK dulu saya masih inget banget, saya tuh TK cuma 3-4 jam.
Jadi hanya sampai jam 12 aja gitu ya. Yeah. Kalau di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di Jerman itu lebih ke whole day. Jadi kindergarten kita tuh buka dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu. Dan itu kan waktunya lebih panjang ya. Jadi anak-anak tuh emang whole day, mereka lebih mostly spend time di kindergarten daripada di keluarga. Dan itu dari Senin sampai Jumat. Itu sih, jadi benar-benar konsep kindergarten di Jerman itu dibuat supaya orang tuanya itu bisa berkarir, ya mereka bisa bekerja lagi, atau mungkin dia kuliah, atau mungkin dia ngurusin anaknya yang lain gitu, yang masih ada di rumah. Dan anak saya di kindergarten, anak murid saya juga itu mix umurnya, dari umur 2 tahun sampai 6 tahun gitu, dan gurunya ada 3. Jadi nggak kayak ini kelas misalnya A atau apa gitu, itu untuk anak 3 tahun semua atau anak 4 tahun semua. Enggak, itu jadi kayak mix class, karena kita percaya bahwa setiap anak itu bisa belajar satu sama lain, entah itu yang lebih muda, yang lebih tua, dan juga yang lebih tua yang lebih muda. Jadi lebih holistik istilahnya, lebih inklusif. Dari susunan kelas aja mereka udah inklusif ya. Wow. Dan kebayang tadi dari cerita Kak Vicky tentang suasana belajar di sana, TK ya. Langsung kebayang betapa beratnya ya menjadi seorang guru TK di sana. Sangat butuh professional skills. Wow. Bukan professional skills aja, tapi juga kita harus bisa peka pada kebutuhan anak. Karena di kindergarten Jerman itu kita nggak bikin kayak learning plan dari 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya gitu ya. Nggak seperti itu. Kita lebih ke spontan. Kita ngelihat anak ini sukanya apa ya, dia interestnya tuh lagi apa, dan dari situ kita buat learning by project atau lewat permainan gitu. Dan dari situ, dari interestnya atau dari ide anak ini, kita akan mengembangkan sebuah topik pembelajaran ya, dari bisa dilihat dari sistem mana aja, matematik lah atau eksperimen science ya, atau bahasa atau apapun itu. Jadi guru TK tuh benar-benar kamu harus fleksibel dan harus spontan gitu. Wow, kebayang itu sangat butuh kreativitas ya. Banget. Teamwork antar guru yang ada di situ, tadi 3 orang juga harus kompak banget ya bikin programnya. Nah, whole day kebayang banget Kak Vicky. Dan my question Kak, kalau tadi programnya aja whole day, itu gurunya kapan nyiapin materinya dan lain-lain tuh kapan? Itu banget. untuk nyiapin materinya sendiri itu ada kayak misalnya setiap grup itu kita kayak gantian. Misalnya kan kita akan keluar anak-anak itu ke outdoor 2 kali dalam 1 hari ya. Saat itu pagi sebelum mereka lunch sama sore sebelum mereka dijemput. Nah, dari jam 3 sampai jam 5 itu sebelum mereka dijemput kan anak-anak keluar. Nah, itu kan guru dari semua kelas, itu anak-anak main di outdoor semuanya. Dan semua guru juga akan keluar. Nah, itu kayak kita rolling. Misalnya hari Senin, grup yang Vicky sama rekan, itu kita masuk ke dalam. Jadi kita ada 2 jam untuk mempersiapkan di tim. Saya lagi ngelihat apa nih, anak ini lagi butuhnya apa. Saya nanti mau bikin pembelajaran besok tentang ini. Kamu yang ambil alih di sini, karena kan gak semua anak pengen belajar tentang suatu tema ya. Karena kan kita ngelihatnya individu ya. Betul. Dan kalau gitu anak yang lain gimana dong kalau misalnya. Nah, itu kan kita gurunya ada 3. Jadi kita ambil kayak grup kecil, misalnya 5 atau 6 anak yang mau eksperimen. Kalau gitu saya yang bikin project itu, saya masuk ke ruangan project ya, ke ruangan eksperimen. Lalu yang lain ya mereka bareng sama guru yang lainnya. Kalau ada yang guru yang lain mau bikin tentang literasi ya dia ngambil beberapa literasi gitu. Jadi kita tuh kayak sambil bagi tugas gitu. Ya seperti itu sih. Dan walaupun anak TK ya, kebayang segitu mereka didengar ya. Iya. Itu wajib. Itu tugas kita sebagai guru ya. Kita harus bisa mendengarkan anak, kita juga harus menerima pendapat mereka. Kayak misalnya ada anak nih sedih gitu ya, ngadu ke kita. Kenapa? Ya nggak boleh ikutan main sama itu. Kita nggak boleh nih jadi guru ya, langsung ke anak tersebut terus bilang, itu kenapa nggak diajak main gitu ya? Jahat banget sih atau ya kan kasihan itu nangis. Wah, kalau ketahuan kayak gitu saya udah bisa kehilangan pekerjaan saya ya. Kita nggak boleh maksa karena mereka pasti punya alasan sendiri. Mungkin karena mereka lagi main dengan temannya, lagi asik gitu ya, bangun Lego atau apa, terus kan ada yang baru masuk gitu. Dan
solusinya gimana? Akhirnya ya bukannya saya marahin anak yang nggak nerima anak itu, tapi saya coba menguatkan anak ini misalnya. Coba deh lihat itu si Lia, dia kayaknya lagi sendiri. Coba yuk tanya mau main apa gitu. Barangkali dia mau main. Tapi kalau misalnya anak itu nggak mau main sama Lia, saya bisa menawarkan diri. Kamu mau main apa? Ayo saya lagi kosong. Kita bisa main berdua gitu. Jadi istilahnya kita memberikan kebebasan untuk anak-anak itu memilih kegiatannya sendiri dan memutuskan dengan siapa dia main dan dengan siapa dia nggak mau main. Karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kamu juga nggak mau dong dipaksa. Kamu harus temenan sama dia gitu kan. Padahal kan, nggak mau, ini anak rese banget sebenarnya kan kita vibesnya nggak nyatu gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya dipaksa, kan kamu jadi nggak enjoy. Akhirnya kamu jadi fake. Akhirnya kamu jadi betul people pleaser. Awalnya dari situ. Berarti apa yang terjadi dalam kehidupan itu sangat ditentukan dari pendidikan dini kita kayak gimana ya Kak? Ya, itu basic sekali sih sebenarnya. Mendengar pendapat anak dan merasa pendapat anak itu penting, bukan cuma apaan sih gitu ya. Berarti membangun consciousness itu benar-benar dari kecil ya Kak ya, bahwa segala sesuatu tuh karena alasan tertentu dan harus dipertanggungjawabkan. Wow. By the way, ada informasi yang seru banget nih. Ternyata Kak Vicky sudah malah melintang 15 tahun ya Kak. Dari sebagai guru 11 tahun jadi. 11 tahun. Dan ternyata Kak Vicky memutuskan untuk punya satu arah baru nih. Satu profesi baru ya Kak, yang ternyata lebih seru lagi. Kayaknya teman-teman menarik banget kalau tahu bagaimana pemerintah di sana mungkin punya program segitu seriusnya juga Kak untuk para parents di Jerman. Jadi Kak boleh spill sedikit juga nggak apa sih profesi Kakak setelah akhirnya 11 tahun menyelesaikan sebagai guru TK. Sekarang Kak Vicky punya profesi apa dan kayak gimana Pak Kak dunia itu? Jadi setelah 11 tahun saya mengabdi sebagai guru, saya juga sampai sekarang masih kerja dengan anak-anak ya. Tapi lebih membantu atau support parentsnya, orang tuanya. Nah di situ saya jadi kayak coaching atau parenting consultant untuk mereka private di rumahnya. Itu kalau bahasa Jerman namanya Familienhilfe gitu. Familienhilfe, familia itu ya keluarga, Hilfe itu ya pertolongan. Jadi saya memberikan pertolongan keluarga mereka yang punya tantangan dengan anaknya atau misalnya neurodivergent, dia nggak tahu harus ngapain. Nah saya di situ ngasih mereka coaching, saya datang ke rumahnya, saya ngasih tahu, saya memperhatikan nih orang tuanya ngapain nih sama anaknya. Lalu saya bikin jurnal, saya dokumentasi, dan setelah 2 minggu kemudian kita akan kayak meeting dengan orang tuanya dan saya akan keluarkan gitu ya apa yang saya perhatikan. Oh ini saya memperhatikan kalau kamu tuh gini, mungkin nextnya kayak gini. Nah itu juga setelah itu nggak saya lepas ya, saya masih tetap di tempat itu dan saya ngelihat oke, apakah ada perubahan sikapnya atau perilakunya atau gimana dia engage dengan anak, apakah ada perubahan atau enggak. Dan kalau misalnya orang tua ini udah dikasih tahu, udah dikasih tips, udah dikasih solusi gitu kan, tetap aja ngeyel istilahnya, itu saya bisa langsung lapor ke Jugendamt atau tempat lembaga anak itu, perlindungan anak, bahwa ini udah mencelakai anak dengan sengaja atau anaknya ditelantarkan misalnya gitu ya. Itu anaknya bisa diambil. Dan itu diatur dalam peraturan pemerintah ya Kak? Iya, itu udah termasuk kayak hak anak ya. Kan kita hak asasi anak tuh sekarang ada undang-undang hak asasinya. Dan kalau ada keluarga, ya kita sayang sama anak saya gitu ya. Tapi kadang apa yang kita lihat bahwa kita sayang, kita cinta, kadang yang kita lakukan justru malah sebaliknya gitu. Ya, misalnya ada anak yang udah overweight gitu ya, bener-bener udah obese banget, dia nggak bisa jalan, yang kayak udah sulit lah untuk lari, pada sakit segala macem ya. Sedangkan anak kan harusnya aktif, tapi kalau dia yang overweight, terus yang kita udah kasih tahu, pola makannya seperti ini, diet, terus kasih kegiatan yang banyak bergerak, yang aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak dilakukan sama sekali, itu kan berarti orang tua ini mencelakakan anaknya dengan sengaja, membahayakan juga, karena anak ini kan bisa diabetes dan lain-lain kan. Dan kita kan mau prevensi itu, jadi orang tua juga harus engage, dan kita sebagai selaku institusi yang punya niat atau tugas kita untuk melindungi anak, jadi kita fokusnya pada anak, bukan kita melindungi orang tuanya, tapi kita melindungi anak dan memberikan tools ke anak supaya gimana sih caranya saya bisa mendukung anak ini.
kayak gitu. Dan kalau nggak terlaksana, berarti orang tua ini nggak sanggup atau nggak mampu untuk merawat anaknya. Dan pemerintah akan ambil. Ya. Wow, segitu seriusnya ternyata ya pemerintah di sana melindungi anak ya Kak. Ya. Kak, Kakak kan menulis juga nih buku Aku Normal. Gimana Kak? Boleh ceritain nggak apa sih yang Kakak coba ceritakan dan tuliskan di sana Kak? Buku Aku Normal ini buku saya yang kedua ya. Buku saya yang pertama itu Ayah Ibu Jangan Bentak Aku. Itu tentang bagaimana caranya engage dengan anak, bikin anak kooperatif dengan kita tanpa membentak, tanpa marah-marah, tanpa menghukum, tanpa juga kayak mengecilkan ya atau mengancam mereka. Dan buku yang kedua ini lebih ke personal story karena saya punya anak. Anak saya itu neurodivergent, dia punya ADHD, autis, dan disleksia. Jadi di buku ini lebih banyak sharing saya dari awalnya prosesnya tuh seperti apa. Dari pertama kali saya ngerasa, anak saya kok beda gitu ya. Anak saya kok umur 2 tahun belum bisa ngomong. Anak saya umur 4 tahun baru bisa bilang mama gitu. Sampai gimana pada poin dimana akhirnya kita dapat mendengar dari dokter neurologi bahwa anak kita itu positif ADHD, dan bagaimana kita mau ngasih obat atau enggak itu juga struggle ya. Karena yang namanya obat kan pasti ada side effect-nya. Betul. Dan orang tua pasti harus ada pertimbangannya. Nah, itu buku itu di Aku Normal. Di sini saya menceritakan tentang prosesnya semuanya, dan juga bagaimana apa yang saya lakukan kalau Robin anak saya tantrum atau misalnya dia seperti ini, dia nggak bisa fokus, dia ya strategi apa yang saya lakukan. Jadi ini seperti buku panduan orang tua dan guru untuk lebih mengenal apa sih anak-anak, apa yang mereka butuhkan, anak neurodivergent seperti apa, cara belajarnya tuh kayak gimana, kenapa dia seperti itu. Jadi lebih ke panduan supaya mereka tuh nggak lost dan nggak salah ngasih label. Jadi maksudnya anak ini usil banget sih, atau anak ini kok kayak badut suka yang ngelucu gitu, atau ini nggak sopan banget sih, sering nyela pembicaraan orang gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Pastinya ada sesuatu, ada somethingnya yang harus kita tahu dulu gitu. Dan itu hanya sebagai referensi aja untuk mereka. Wow, thank you banget Kak udah berbagi pengalaman pribadinya di buku ini. Mudah-mudahan teman-teman yang punya mungkin case serupa dan pengen belajar mengenai parenting yang Kak Vicky udah alamin secara profesional maupun secara pengalaman pribadi, bisa baca juga ya buku Aku Normal. Kak, kita mau coba ngobrol lagi nih mengenai resiliensi akademik. Tadi kita sempat mention juga di awal ya mengenai resiliensi akademik ini. Kalau menurut Kak Vicky sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan resiliensi akademik ini? Mungkin sebagian orang kita masih awam mendengar istilah ini. Boleh Kak dijelaskan apa sih resiliensi akademik itu? Resilience, kalau kita pertama ngomongin tentang resilience itu kan berarti tentang ketangguhan mental seseorang ya. Kadang kita tuh sering salah paham bahwa kita pikir resilience itu ketika kita mengalami kegagalan, lalu prosesnya gimana kita akhirnya jadi sukses, melewati proses itu kita jadi sukses gitu. Resilience itu bukan tentang dimana kita jadi sukses ketika setelah kita jatuh. Jadi itu tuh kayak bukan penjanjian artinya gitu ya. Resilience ini adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi kita juga bisa bilang bahwa kita resilience walaupun kita nggak sukses gitu, walaupun nggak berhasil apa yang kita tapi kita tetap melakukan stay di proses itu untuk keep on moving, terus mencoba ya, terus bekerja keras, nggak putus asa. Nah itu yang dibilang resilience. Jadi resilience itu bukan tentang feeling good, resilience itu bukan tentang kesuksesan, resilience itu bukan tentang happy atau kebahagiaan atau apapun ya. Resilience itu dimana saat kamu bisa bertahan ketika kamu terpuruk atau jatuh atau mengalami kesulitan. Itu sih, dan kamu bisa bangkit lagi. Nah yang menarik Kak, karena Kakak berpengalaman banget nih memberikan pendidikan ini terhadap anak Kakak sendiri ataupun terhadap murid-murid Kakak sejak usia dini. Gimana Kak caranya mendidik resiliensi akademik ini sama anak-anak yang masih kecil banget nih, anak-anak TK, anak-anak preschool, gimana Kak? Seringnya kita nih lebih ke fixed mindset ya. Kita selalu
memprioritaskan atau menjunjung tinggi akan hasil. Artinya kamu selalu bilang kalau misalnya anak kamu itu dapat nilai yang bagus, dapat ranking yang bagus, atau menang olimpiade, let's say, kamu bilangnya apa? Wah, anak mama pinter banget sih, anak papa tuh pinter banget, atau kamu emang jenius dan lain sebagainya. Itu akan membuat anak menjadi anxious. Itu akan bikin anak takut. Takut, pertama takut salah, kedua takut kalah the next day, karena value-nya ini atau nilai kehormatan anak ini cuman dinilai dari kamu menang, kamu nilainya bagus gitu ya, kamu bisa juara. Tapi dalam kehidupan, apakah kita akan selalu on the top? Kan enggak juga, betul. Pasti ada saatnya kita enggak di atas, ada saatnya kita di bawah, mungkin enggak juara 1 tapi juara 3 gitu kan, atau mungkin enggak juara sama sekali gitu. Karena kan talent orang juga beda-beda. Betul. Dan itu yang membuat anak ini jadi takut. Pertama, dia jadi takut melakukan hal yang baru. Karena kalau misalnya dia menang atau dapat nilai bagus di matematik, terus dia ada tantangan challenge baru di mana dia harus bisa mengerjakan misalnya public speaking, belum tentu orang jenius matematik bisa public speaking, ya kan? Dan kalau misalnya kita selalu berfokus pada hasil, orang ini, anak ini yang jago matematik, dia nggak akan mau nyoba public speaking, dia akan takut. Karena comfort zone anak ini ya di matematik itu, dan dia nggak mau nyoba hal baru. Tapi kalau misalnya kita fokusnya itu pada prosesnya, ya kamu juara 1 atau ranking kamu bagus karena pantas aja mama ngelihat kamu dari 1 minggu kemarin itu belajar terus. Nah, kamu di situ apresiasiin prosesnya. Dimana anak akan ingat, ya mama bener, dia ngelihat saya belajar, mama ngelihat saya usaha. Jadinya nanti apa? Kalau misalnya next time ada challenge, let's say tentang public speaking, dia nggak akan takut karena dia tahu polanya apa? Usaha, kerja keras, belajar, investasiin waktunya, ya, untuk upgrade diri. Betul. Dan pastinya dia akan juga bisa memberikan yang terbaik atau bisa mengelola atau menerima tantangan tersebut. Karena yang selalu diprosesnya itu pada yang dipuji itu adalah fokusnya prosesnya bukan hasilnya. Betul. Itu yang membuat kita itu kalau ngomongin tentang resilience academic ya, hanya short term. Kita hanya selalu short termnya, tapi bukan long termnya gitu. Gimana sih caranya supaya long termnya itu? Ya, yang pertama, jangan berfokus pada hasilnya ya, tapi pada prosesnya. Terus juga apresiasi sekecil apapun ya prosesnya dia berkembang gitu. Terus juga kalau misalnya anak ini struggle, jangan dibilang kamu nggak bisa atau kamu begini-begini, tapi justru malah kita celebrate the hard time gitu ya, dimana dia lagi berjuang. Di situ harusnya kita kasih Herzlichen Glückwunsch atau congratulations, kamu udah mau mendekati resilience. Karena saya tahu puzzle ini tuh susah. Saya juga susah kayak gini ya, tapi kamu mau terus nyoba. Dan kalaupun hari ini saya udah nggak ada tenaga, kamu bisa coba besok. Yang penting jangan puzzle-nya udah nggak mau lagi. Nah itu kan nggak resilience. Tapi kalau resilience itu berarti besoknya dia akan coba lagi gitu. Gimana strateginya supaya puzzle ini bisa selesai. Itu sih. Dan resilience untuk akademik itu juga kita selalu mikir nilai, rapot segala macam. Tapi emang kamu pernah gak sih pas sudah sekarang kerja ditanya, kamu dulu rapotnya berapa? Atau kamu ranking berapa? Emang ditanya? Emang ada orang random gitu ngobrol sama kamu, pernah juara lomba matematik gak? Ada nggak yang nanya? Nggak ada kan? Yang tahu ya cuman diri kamu sendiri, mungkin keluarga gitu ya, atau oma opa atau siapa. Tapi kalau misalnya teman-teman atau mungkin di kantor gitu ya, kamu mau kerja, kan nggak akan seperti itu. Nah, saat kamu mulai masuk kerja atau ya ngomongin tentang kerjaan, kan yang dilihat bukan tentang nilai akademik kamu kan, tapi yang dia ngelihat, bos kamu ngelihat,
Kamu kalau dikasih tugas diselesain nggak nih? Betul. Ya kan? Kamu punya motivasi nggak ketika hard times? Kamu bisa menerima kritik nggak? Atau kamu bahkan akan bikin kamu makin down, makin depresi kalau dikritik? Kamu bisa nggak bersosialisasi dan kerja dengan tim? Atau kamu lebih kayak solo working kind of person gitu kan, yang maunya sendiri, nggak bisa kolaborasi? Itu yang dilihat sebenarnya. Dan itu kalau kita menanamkan dari kecil, itu yang saya bilang long termnya harus seperti itu, bukan yang hanya short termnya aja. Wow. Tapi berarti sebetulnya resiliensi akademik ini juga balance ya Kak. Bukan cuma nuntut hasil yang bagus, tapi juga bukan berarti menerima apa adanya. Tetap kita mendorong untuk tetap punya pencapaian yang baik, berprestasi. Benar nggak sih Kak? Ya, pastinya kalau misalnya anak ini udah punya base-nya, base-nya itu resilience, udah pattern-nya itu resilience, anak ini penasaran, anak ini selalu mencoba, anak ini nggak putus asa ya. Anak ini akan lebih kebal. Jadi kamu bisa bayangin resilience itu kayak karet. Karet yang melar gitu. Mau ditarik sekencang apapun itu akan kembali lagi. Itu yang dinamakan resilience, bukannya patah gitu ya. Dan kalau misalnya basicnya anak ini udah resilience, dia akan terus mencoba. Dan kamu tahu kan, usaha tuh nggak pernah bohong. Betul. Proses itu nggak pernah bohong. Jadinya kalau misalnya dari mindset awalnya anak ini resilience atau kita menanamkan resilience, itu pasti akan berhasil. Jadi sebenarnya resilience itu kalau mau sukses di akademik, ya kamu harus terus mencoba lagi, belajar, investasi, disiplin, karena nantinya kalau kamu berhasil dapat nilai bagus, itu kayak plus poinnya, itu bonusnya, karena hasil dari kerja keras kamu itu. Betul. Gitu. Wow. Dan Kak Vicky tahu nih, karena pernah mengalami juga pendidikan dini sampai pendidikan atas ya Kak di Indonesia. Kalau menurut Kak Vicky bedanya apa sih yang mungkin berkaitan sama resiliensi akademik, penerapannya di Jerman sama di Indonesia itu gimana Kak? Ya, di sini anak TK aja saya lihat udah masuk lomba ya. Udah banyak lomba-lomba ini, lomba itu. Di Jerman anak TK nggak boleh ikut lomba. Sampai nggak boleh? Nggak boleh. Wow, kenapa tuh Kak? Nggak boleh ikut lomba anak TK. Kenapa? Karena, hey, umur kita sekarang, kita masih loh ikut kompetisi. Jangankan kompetisi, kita ikut kompetisi apa ya? Di keluarga sendiri kita kompetisi dengan adik sendiri, dengan mertua ya, atau dengan anak tetangga ya kan, dibanding-bandingin dengan sepupu sendiri. Kita tuh belum lagi kalau misalnya udah berkarir ya di tempat kerja, itu kamu juga pasti kompetensi kan. Oh, siapa nih yang dapat job ini, siapa nih yang dapat project besar ini, kan gitu. Ya udahlah, kasihan anak umur 5 tahun, nggak usah lah dikasih tekanan. Karena kalau kita ngomongin tentang competition, itu tentang apa sih sebenarnya? Tekanan, challenge, frustasi. Terus juga di mana seseorang harus bisa membuktikan, orang harus bisa berfungsi, gitu ya. Ya, karena kalau kita ngomongin kompetisi, itu artinya apa? Saya lebih baik dari dia, saya lebih cepat dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih bisa matematik dari dia, ya. Jadi saya lebih baik dari yang lain. Sedangkan di TK itu bukan, di Jerman ya, itu bukan tentang siapa yang paling baik, tapi tentang together. Bisa nggak anak ini bersosialisasi? Anak ini teamworknya gimana sama anak yang lain? Bisa nggak dia kolaborasi dengan anak lain? Bisa nggak dia menunggu kalau misalnya ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi ngomong, ya, hal-hal kecil gitu, karakter yang sosial emosional. Bisa nggak anak ini meregulasi emosi ketika dia stres, ya, nggak breakdown, tantrum yang nggak lama, ya kayak gitu, lebih dipentinginnya. Dan itu bahkan sangat berpengaruh kepada masa depan dia juga, dia akan tumbuh kayak gimana. Kalau misalnya dari dini itu udah dikasih tekanan yang luar biasa, anak udah harus bisa nulis novel, udah bisa lulus kedokteran dan lain sebagainya kan, itu kita jadinya bingung sewaktu dia masuk SD atau pas SMP, dia udah mogok sekolah, dia udah malas sekolah, kayak udah capek lah belajar. Karena apa? Dia selalu melihat belajar itu suatu hal yang negatif, suatu hal yang bikin mereka stres, yang mereka bikin tertekan. Tapi kalau misalnya kita membuat pelajaran atau
pembelajaran seseorang anak itu hal yang menyenangkan, karena pada dasarnya manusia suka belajar. Kenapa? Karena setiap manusia itu kita penasaran. Nah, sih kalau misalnya kamu denger temen kamu apa kepo. Nah, itu tanda kalau kamu kepo, itu tanda manusia mau belajar. Curious ya, pengen tahu jauh ya. Dan dari curiosity itu adalah basic untuk belajar. Kamu nggak akan mau baca buku tentang aku normal ya, buku saya, kalau kamu nggak penasaran, kalau kamu nggak interest di situ, ya nggak sih? Just wasting my time gitu kan. Kalau misalnya kamu lagi suka masak, ya kamu kan nggak mungkin baca buku parenting dong. Kamu mungkin belajar caranya gimana bisa masak menu A, B, C gitu kan. Betul. Ya sama juga sama anak. Makanya kita nggak pakai learning plan, karena siapa tahu pada hari itu kita mau ngajarin anak udah pakai learning plan nih. 6 bulan sebelumnya kita bikin materi tentang planet. Tapi pada hari itu pas kita mau mereka temanya lagi tentang binatang. Kan gak nyambung. Iya. Makanya kita selalu melihat dulu anak ini maunya di mana. Anak ini interestnya tuh apa, passionnya tuh di mana. Dan we start from there. Gitu. Bahkan kita selalu nanya di morning circle, kita mau ngapain nih hari ini? Ada yang punya ide nggak? Kita ngedengerin mereka. Dan kalau misalnya kita juga nggak punya ide gitu ya, apa gitu pas dia ngomong, saya mau belajar tentang kura-kura misalnya, saya juga nggak tahu. Then let's start together gitu ya, kita bilang, wah idenya bagus, saya juga nggak tahu terlalu banyak tentang kura-kura. Ayo kita cari tahu, kita langsung ke perpustakaan, kita cari literasi tentang dia, kita buka tablet gitu ya, terus di print foto-fotonya tentang kura-kura. Lalu itu dari ide mereka akan jadi expert. Mereka akan tahu berapa lama hidupnya kura-kura, jenis kura-kura itu ada apa aja, hidupnya di mana. Akhirnya yang tadinya hanya sekedar ya mau belajar apa, akhirnya karena mereka curious, kita take it seriously. Jangan kura-kura, kita sekarang belajar tentang ayam gitu misalnya kan. Tapi itu dia. Kalau kita selalu fokus pada learning plan ini seperti udah ada jadwalnya segala macam. Dong semuanya. Anak itu bukan robot ya. Betul. Kita harus fleksibel. Kita kerja sama manusia loh. Ya dari satu aja kita udah menghambat mereka ya. Itu bahkan kalau kita nggak mengapresiasikan pendapat mereka, kalau kita tahu hal itu akan terjadi, misalnya ini kejadian nyata ya, mereka akhirnya belajar tentang kura-kura pada saat itu. Dan kalau saya tipikal guru yang punya, atau sekolah kita atau sistem pendidikan yang seperti itu, kejadian ini atau experience ini anak-anak nggak akan terjadi. Dia nggak akan bisa expert jadi kura-kura, tahu tentang ilmu kura-kura. Kalau kita tetap nggak bisa, sekarang nggak kura-kura, sekarang ini temanya ini, nggak bisa. Udah ngebatasin duluan ya. Jadi nggak bisa fleksibel, dan belajar itu tentang fleksibilitas. Wow. Tapi by the way Kak, ini tuh hanya berlaku untuk di pendidikan usia dini aja, atau sebetulnya untuk higher level juga kayak gitu? Ya, anak saya kan sekarang udah SMP ya di Jerman, dan saya juga kan melewati, walaupun saya bukan guru SD, tapi kan saya melihat gimana sih dia, anak saya di sekolah SD gimana. Kamu tahu nggak kapan anak di Jerman pertama kali dapat rapot? Rapot yang isinya nilai gitu ya? SMP mungkin ya. Oh enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Kelas 3 SD. Kelas 3 Jadi, SD ya. anak SD itu di Jerman kelas 1 sama kelas 2 itu mereka belum dapat rapot. Dan mereka masih banyak mainnya. Kenapa? Karena kan mereka juga harus mengadaptasikan yang tadinya di TK itu mereka belajarnya based on learning-nya itu lewat bermain. Betul. Tiba-tiba masuk SD belajar yang sistem belajar yang duduk ngedengerin gurunya ngejelasin gitu kan. Dan kamu nggak bisa mengharapkan anak yang tadinya belajarnya lewat bermain tiba-tiba disuruh duduk gitu kan. Apalagi nggak di TK itu nggak belajar calistung, artinya mereka nggak harus bisa calistung, dan mulainya emang dari SD. Dan itu makanya pas masuk SD mereka konsepnya lebih banyak bermainnya juga. Jadi kayak misalnya pagi masih ada morning circle-nya. Jadi masih kayak adaptasi dari tempat di kindergarten tersebut. Lalu setelah morning circle baru mereka duduk. Nah, sekarang mungkin belajar tulis namanya, ABC, berhitung dan lain sebagainya. Terus 45 menit main bebas. Entah itu di luar atau di ruangan kelas, ada Lego, ada segala macam puzzle. Jadi itu masih kebanyakan
bermainnya juga untuk mengadaptasikan. Yang namanya masa transisi, kita nggak bisa langsung jebret gitu kan itu ada prosesnya juga. Dan mereka dikasih waktu 2 tahun buat masa transisi dari sistem belajar lewat bermain ke sistem belajar yang belajar di SD tersebut. Nah, sekarang kelas 3 itu udah mulai dapat ranking, dapat nilai, dan ranking juga nggak ada ya di sekolah SD, juga nggak ada yang namanya ranking. Itu mereka dapat nilai. Dan saya juga amazed waktu setiap kali saya bagi rapot anak saya. Itu saya ingat banget waktu saya masih SD ya, dimana mama saya duduk, saya di sini, itu perasaannya gini. Guru wali kelas saya ngasih rapot. Ini Bu, Vicky matematikanya 6 ya, bahasa Indonesianya 7, seni 8 gitu kan. Ini karena ini gitu. Itu di situ nggak kayak gitu. Jadi kalau yang saya lihat dulu ya, saya nggak tahu sekarang bagi rapot seperti apa, tapi dulu waktu zaman saya itu gurunya aktif, sangat menjelaskan kenapa begini, kenapa nilainya segini, kenapa ini nilainya segini gitu ya. Di Jerman itu kamu tahu yang aktif siapa? Anak saya. Anak saya yang aktif. Jadi kalau bagi rapot di Jerman itu kita masuk ke ruangan, jadi kita dikasih waktu 15 menit. Orang tua udah pada ngantri, jadi setiap orang tua tuh ada jam-jamnya sendiri kapan datangnya gitu ya. Saya masuk sama anak saya suruh duduk. Terus gurunya langsung nanya ke Robin, ke anak saya. So Robin, udah setengah tahun di sini ya, kan udah kayak middle semester gitu kan, bagi rapot pertengahan tahun. Gimana menurut kamu 6 bulan belakangan ini gitu? Lalu bilang, ya saya kesulitan masih untuk kalau ngacungin tangan, misalnya guru nanya kan biasanya anak harus nunjuk tangan. Nah dia tuh masih kayak impulsif, masih suka nyela gitu ya, karena ADHD-nya dia juga gitu kan. Itu terus juga dia masih nggak terlalu suka nanya atau apa gitu, aktif gitu ya. Lalu mungkin ada beberapa hal yang dia bilang ya ini masih kurang, tapi ada yang bilang oh ya saya bagus di misalnya bahasa Jermannya, kayak misalnya literasi atau apa tuh dia bagus. Jadi yang ngomong itu refleksi itu anak saya, dan setelah anak saya bilang baru deh tuh dikeluarin. Ya kamu bener nih, kamu nilainya segini, ini segini, karena dia tahu kelemahannya di sini. Jadi seperti si guru itu, anak itu yang harus belajar refleksi. Pembelajaran saya gimana ya? Saya tuh perasaannya gimana ya? Dan guru itu hanya mengiyakan. Ya, kamu benar seperti itu. Nah setelah itu mereka akan bikin kayak goal for the next 6 months ahead gitu. Jadi goalnya apa? Goal yang pertama, Robin bilang ini goalnya juga harus anak saya yang bikin ya. Jadi dia bilang goal yang pertama itu dia akan kalau mau ngomong harus tunjuk tangan dulu gitu. Dan ya ditulis sama gurunya di rapot tersebut. Goal yang kedua apa? Lebih banyak nanya gitu ya. Atau menjawab, supaya kan ada penilaian juga secara verbal gitu kan, yang aktif nanya segala macam gitu. Dan apalagi lah misalnya. Tapi 3 goal itu ditulis di rapot, lalu Robin harus tanda tangan. Itu artinya apa? Nanti itu kan jadi kayak perjanjian tertulis kan. Dalam 6 bulan ini saya mau apa. Nah pas pembagian rapot berikutnya, rapotnya itu yang lama ya, yang 6 bulan kemarin akan diperlihatkan. Terus dikasih lihat nih, perjanjian kita 6 bulan yang lalu, kamu mau ngapain, gimana sekarang? Ya saya udah mulai banyak nanya gini. Nah nanti pas udah atau sebaliknya gitu ya, masih agak sulit segala macem. Nah itu nanti dibahas lagi sama gurunya. Ya kamu udah mulai banyak nanya, makanya nilai verbal kamu sekarang segini. Jadi sebenarnya yang menilai itu bukan orang lain, yang menilai diri kita. Siapa sih yang paling adil untuk menilai diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri dong. Makanya kan kita selalu kadang suka ngerasa nggak fair kan. Misalnya kok saya dapat nilainya segini, padahal kan saya udah gini gitu. Si itu nilainya segini, padahal dia nggak kayak gini. Jadi sebenarnya yang paling bisa menilai diri kita sendiri itu cuma diri kita sendiri. Dan itu juga termasuk cara refleksi loh. Kita paling sulit untuk refleksi diri ya. Kita selalu bilang you nyalain orang lain, ngelihat orang lain gitu ya. Tapi kalau back to ourselves, kamu tuh suka apa, skill kamu di mana sih, atau kepandaian atau keahlian kamu, atau karakter kamu kayak apa? Kadang kita suka, oh wait,
Oh wait. Saya apa ya? Saya bisanya apa? Kayaknya nggak banyak yang nggak bisanya daripada bisa. Kan seperti itu ya. Iya, betul. Itu karena kita nggak terbiasa untuk merefleksikan diri kita. Kita achievementnya di mana? Kita tuh karakternya seperti apa? Kelemahan, kelebihan kita tuh kayak gimana? Betul. Dan itu tuh penting banget sebenarnya untuk mencari jati diri kita. Iya. Kebayang banget ya, ternyata pendidikan dasar di sana betul-betul mengajarkan untuk punya self regulation. Iya. Jadi sadar setiap apa yang dilakukan, konsekuensinya apa, dan tanggung jawabnya harus gimana. Dan itu padahal bekal banget ya Kak, buat kita grow up sampai dewasa pun kita butuh itu ya. Wow. Dan Kak, tadi kita sempat ngomongin resiliensi akademik. Sebetulnya resiliensi akademik ini berpengaruh banget gak sih sama prestasi akademik? Kalau pengalaman Kakak melihat siswa-siswi Kakak kemarin, berpengaruh nggak untuk mereka yang punya resiliensi akademik baik dan punya prestasi akademiknya apakah baik juga? Kalau di kindergarten kan kita nggak fokus ke akademis ya, tapi lebih ke karakter building, betul. Karakter sosial emosional itu base-nya kita. Karena yang tadi balik lagi, Calistung semua orang bisa kok Calistung, kan? Kalau waktunya tepat, kalau stimulasinya terpenuhi, kalau anak ini udah bisa punya semua yang dibutuhkan, motoriknya, fine motorik atau logik untuk berpikir logis, itu bisa nggak seperti itu? Dan itu yang kita paling fokuskan. Dan saya jamin kalau semua anak atau orang memiliki rasa resilience dan ketangguhan, rasa penasaran basicnya ini, atau ingin mencoba lagi, atau motoriknya juga, stimulasinya, bisa meregulasi emosi. Karena kalau kita ngomongin akademik itu kan juga pasti tentang sistem atau sesuatu yang harus kita buktikan kan, dimana kita harus berfungsi gitu kan. Itu kan pasti ada saatnya kita ngerasa frustasi dong, atau kesel, atau sebel, atau sedih, atau apapun itu yang perasaan yang tidak enak ya, yang nggak convenient, yang tidak nyaman untuk diri kita. Nah, kalau kita nggak bisa meregulasi emosi, itu kan pastinya akan berefek sangat buruk atau berefek pada nantinya di akademis kita. Jadi saya cuman mau bilang, tolong deh jangan terlalu fokus pada akademik ya. Jangan, itu penting, tapi itu hanya nilai plus. Karena kalau basicnya udah ada, yang long termnya, itu mau akademik, mau nanti dia di tempat kerja atau apapun, itu pasti akan berfungsi. Pasti manusianya akan jadi manusia yang tangguh. Wow. Jadi resiliensi akademik sangat berpengaruh kepada stabilitas ya Kak ya. Ketangguhan. Nah, tadi menarik. Selama ini kita kan fokus banget sama angka-angka ya Kak. Tadi mungkin masih ingat ada istilah remedial. Ada yang nggak pass or not pass. Udah lama banget nggak dengar kalimat ini, remedial. Itu yang ngulang ya? Nggak pass aja harus remedial. And then ada ranking gitu kan. Ketakutan momok-momok yang hadir gitu kan mungkin di keseharian kita dalam belajar. Nah, tadi Kakak sempat ngomong bahwa yang kita fokuskan karakter, behaviornya. Itu tuh bisa diukur gak sih Kak? Mungkin untuk bisa meyakinkan kalau orang tua tuh ada track yang tepat gitu. Bisa diukur gak sih? Bisa di-measure sih gak sih? Kalau pembelajaran yang dilakukan tadi soal karakter tuh berhasil. Ada pengukurannya gak sih Kak? Kalau pengukuran dalam artian ada listnya atau apa, mungkin saya kurang paham. Mungkin itu bagian psikologi ya. Kalau misalnya mengukur tentang EQ atau IQ seperti itu. Tapi menurut saya ketika seorang anak itu misalnya dia dikasih tanggung jawab atau dikasih tugas, ketika dia mau melakukan hal itu walaupun sulit dan dia terus mencoba dan maksudnya tanpa drama tuh istilahnya, nggak mau, pokoknya nggak mau gitu ya, kayak udahlah nggak mau dicoba lagi. Itu berarti artinya anak ini itu resilience ketika anak ini mau mencoba lagi dan terus dan stay in that place gitu. Nah, itu artinya anak ini udah punya karakter yang tangguh. Kalau anak ini mau terus mencoba dan nggak give up. Kalau saya cara mengukurnya sih seperti itu ya. Iya. Berarti salah satu indikatornya ya Kak. Iya, itu indikatornya, ciri-cirinya. Pendidikan yang kita lakukan tuh berhasil terlihat dari bagaimana dia berkembang ya. Sikapnya. Prosesnya juga seperti apa. Wow. Oh ya Kak, kita melihat di zaman sekarang ini kan anak-anak sekarang banyak banget yang
sangat dekat ya dengan era digital. Jadi mungkin konten on hand ya, semuanya dunia tuh on hand. Konten yang menarik, jadi mungkin cepat bosen, semua maunya instan. Mungkin mudah juga bakal kehilangan motivasi. Kalau menurut kakak apa sih yang membuat anak zaman sekarang tuh jadi lebih rentan terhadap tekanan dibandingkan generasi sebelumnya? Iya tadi kamu bilang ya semuanya cepat, semuanya dapat seketika. Betul. Akhirnya apa? Kalau kita selalu merasa nyaman, itu kan kenyamanan ya. Semuanya apa yang kita mau kita dapat gitu ya. Baru handphone mencet ini udah langsung keluar sesuatu. Itu kan selalu dopamin kick ya. Dopamin. Dan ketika otak kita nggak dapat dopamin, kita ngapain? Akhirnya jadi boring. Akhirnya jadi ngerasa frustasi dan kita akan nggak terbiasa dengan perasaan frustasi. Padahal itu kan bagian dari perasaan ya, perasaan frustasi itu. Tapi karena kita nggak terbiasa, kita nggak punya toleransi untuk merasakan frustasi atau untuk merasakan hal-hal yang nggak convenient, yang tidak kita tuh merasa nyaman. Karena kita maunya nyaman terus, dapat terus apa yang kita mau. Nah itu juga kenapa saya melihat banyak orang tua yang nggak bisa kalau ada anak nangis atau anak tantrum itu nggak bisa ngelihat. Akhirnya apa? Dia langsung kasih short term solution. Misalnya ngasih handphone, udah jangan nangis nih handphone gitu. Atau ya pengen coklat gitu ya. Terus nggak dikasih, padahal bentar lagi makan malam anaknya nangis, yaudah ini coklat. Akhirnya pas makan malam anaknya nggak mau makan. Terus orang tuanya marah gitu kan. Itu kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu kan sewaktu anak nangis, sewaktu anak merengek, itu kan stres ya. Unsur stres untuk kita yang bikin kita ngerasa nggak nyaman dan ngerasa nggak berdaya juga sebenarnya. Dan karena kita nggak terbiasa dengan hal itu, ngedenger tangisan anaknya yang nyebelin kita, bikin kita marah gitu kan. Dengan perasaan ini kita udah nggak friendly lagi, maksudnya udah nggak terbiasa. Akhirnya kita langsung mencari quick solution. Dan sekarang anaknya udah nggak nangis lagi karena dikasih tablet. Tapi suatu kamu tabletnya diambil, balik lagi to the beginning. Jadi kamu harus, kalau dari orang tuanya aja udah nggak punya rasa frustasi, toleransi yang tinggi, gimana anaknya bisa? Betul. Saya mau cerita nih, boleh nggak? Tentang frustasi, toleransi juga. Waktu summer tahun ini, saya sama anak itu kita liburan ke Italia. Dan liburan kita kali ini tuh di Italia itu lain dari yang sebelumnya. Jadi kita baru pertama kali liburan bareng ke Italia. Saya sama suami booking hotel, bukan hotel ya, bungalow. Itu yang di atas gunung. Itu yang di mana tuh kayak masih hutan gitu. Terus yang bangunannya tuh masih dari batu-batu gitu ya. Itu benar-benar nggak ada internet, nggak ada wifi. Dan sewaktu hari pertama kita di situ, kamu tau nggak anak saya ngapain? Gila, dia udah bete, udah nyala-nyalain kita, udah kok kita liburannya ke sini sih, bete banget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, bawa handphone juga percuma, nggak ada internet ya gitu. Dia udah nyala-nyalain kita ya, tapi kita masih ya udah sih, maksudnya kan kita cuma seminggu kok di sini gitu. Tuh lihat ada ini, ada kolam renangnya, gini lah gitu. Kamu tahu apa yang terjadi the next day? Anak saya mulai baca buku. No option. Anak saya baca buku. Terus kita main board game ya, kita main Uno bareng, main board game lah yang kita bawa dari rumah. Dan anak saya itu bukunya baru di hari ketiga itu udah habis. Udah dihabis baca sama dia. Terus dia tuh yang marah-marah gitu kayak, tahu gitu bawa buku lebih banyak kan, udah gak ada jadi positif bukunya. Iya. Jadi terus positif kita nyari ke kota gitu, nyari buku supaya dia bisa baca. Tapi kan bahasanya bahasa Itali semua kan. Kalau dia kan baca bukunya bahasa Jerman. Dia nggak ngerti. Akhirnya nggak beli buku, dia akhirnya lain kali bawa buku banyak gitu. Tapi sisanya itu seharian tuh dia bete banget, bad mood banget. Ya, tapi abis itu sampai kita pulang balik lagi ke Jerman, itu tuh selama di Italia dia tuh happy banget. Dia berenang ya, jadi masuk air, keluar air, masuk lagi, keluar lagi. Terus dia malamnya dia bilang, nanti malam saya pengen menjelajah ini ya, gunung. Jadi kayak gelap-gelapan gitu pakai senter. Terus dia pergi, saya nggak ikut-ikut, yang suami saya yang ikut, saya takut soalnya. Ya kan. Terus akhirnya itu tuh dia yang so happy. Tapi waktu kita pulang, akhirnya dia bilang apa, kalau ada yang nanya gimana liburannya ke Italia, saya nggak mau ke Italia lagi. Tetep nggak mau ya. Tetep nggak mau.
Padahal di sana dia happy. Itu yang saya lihat apa? Itu intinya apa? Iya. Sebenarnya anak kalau kita kasih kesempatan Iya, untuk iya. bete, untuk ya become more to the nature gitu ya, balik ke anak itu sendiri, tabiatnya yaitu ya nggak ada gadget, yaitu ya main dengan alam atau be kreatif. Mereka bisa. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak? Iya kan? Mau effort nggak? Ya, tapi sekarang balik lagi, anak saya bilang akhirnya dia nggak mau ke Italia kan. Padahal kan Italia gede gitu ya, bukan di Florence aja yang tinggal di gunung yang nggak ada wifi-nya kan. Tapi tetap dia bilang nggak mau. Dan itu membuktikan kalau kita boleh memilih, ya tadi yang kamu bilang itu, kita pasti akan lebih milih hal-hal yang ada dopaminnya, yang lebih fleksibel, yang tapi sebenarnya mereka juga bisa berfungsi kebalikannya. Gitu. Berarti Kak, aku jadi menarik sebuah kesimpulan nih. Berarti tadi kalau kita, adik-adik kita atau anak-anak kita nih generasi maunya instan, karena pendidikannya juga maunya instan. Benar gak sih? That's right, karena kita juga memodelkan seperti itu. Kita juga nggak mau repot. Iya, nggak mau repot, nggak mau denger anak nangis, nggak mau denger anak tantrum, nggak mau denger anak ngerengek gitu ya. Akhirnya kita juga maunya instan, kita tularkan ke anak kita, dia juga maunya instan. Akhirnya apa? Kita nggak bisa punya rasa toleransi frustasi, dan itu yang bikin kita nggak resilience. Karena balik lagi kan, resilience itu bukan tentang convenient, itu sebaliknya. Ketika kita merasa frustasi, ketika kita ngerasa bosen gitu. So, ambil handphone anak dan biarkan dia jadi bosen. Ya, anak saya dia disleksia. Tapi dia waktu itu menang juara lomba baca walaupun dia disleksia. Iya, itu karena waktu itu dia handphonenya saya sita. Gitu. Iya, karena dia telah melanggar perjanjian penggunaan handphone kita gitu kan. Dan akhirnya dia jadi baca buku, terus dia menang lomba baca buku. Luar biasa kan? Ya, itu bener deh. Wah, jadi dapat poin lagi nih. Berarti bagaimana anak tuh bisa facing problems. Itu depends banget bagaimana kita ngajarin mereka facing the problems juga ya. Termasuk kita cara ngatritnya gimana, mau effort apa enggak. Ya, kan kita juga role model untuk mereka. Wow. Ya, jadi semakin kerasa nih ternyata hubungan resiliensi akademik, resiliensi dirinya setiap anak, it depends dari resiliensi cara kita mendidik juga nih. Wah, saya dapat banyak ilmu banget nih hari ini Kak Vicky. Dan sejujurnya saya di sekolah education bersama dengan teman-teman itu sangat punya keterpanggilan Kak untuk bisa involve di dunia pendidikan. Saat ini tugas kami bantuin sekolah-sekolah, guru-guru, parents, dan juga stakeholder yang peduli sama pendidikan untuk punya solution. Jadi yang kami buat adalah sebuah platform pembelajaran akademik yang bisa nge-bridging kepada keseharian, yaitu soft skills. So that's why semua sekolah dan users yang join sekolah platform, kita kasih mereka assessment psikologi, pembimbingan psikolog, untuk bisa juga balance Kak. Karena kita believe kalau keberhasilan itu nggak cuma di akademik aja, tapi karakter, tapi bagaimana ia menghadapi kehidupan, memenangkan kehidupan. Kita mau bantu sekolah-sekolah dan dunia pendidikan dengan platform sekolah. Luar biasa. Jadi hari ini saya belajar banget sama Kak Vicky, senang banget, dan harapannya sesi kali ini, diskusi kali ini bisa menginspirasi para Tribuners, dan juga bisa kita mungkin mudah-mudahan bisa ada diskusi yang lebih seru lagi ya Kak ke depannya. Ini bisa ada kolaborasi yang lebih seru juga. Dan mungkin Kak Vicky ada pesan untuk para educators, parents, mengenai topik kita hari ini. Oke, pesan dari saya, kita mulai membuat anak-anak kita atau dari diri kita sendiri harus berproses atau menghargai proses, bukan fixed mindset ya, yang kita mengapresiasikan hasilnya, tapi dari prosesnya, karena itulah yang akan membuat anak-anak menjadi resilience. Itu aja sih. Wah, terima kasih banyak Kak Vicky untuk diskusi yang inspiratif dan seru banget hari ini. Kita jadi belajar ya, bahwa resiliensi bukan cuma soal kuat, tapi juga tentang berani gagal, bangkit, dan juga belajar lagi. Dari anak usia dini sampai dengan remaja, peran guru dan orang tua luar biasa penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, empatik, dan juga mendukung perkembangan anak secara utuh. Jangan lupa Tribuners untuk follow @Vicky_Nastasia
untuk insight seputar pendidikan dan pengasuhan anak. Dan jangan lupa untuk follow @sekolah.educators untuk informasi pelatihan dan workshop pendidikan. Terima kasih banyak Tribuners setelah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.